Ketua Umum Vibrasi Suara Indonesia (VISI), Arman Maulana akhirnya angkat bicara soal konflik yang tengah mengemuka dalam industri musik tanah air. Dalam pernyataannya di podcast TS Media pada Selasa 20 Mei 2025, vokalis band Gigi itu mengungkap cerita di balik panggung yang selama ini luput dari perhatian publik, terutama soal carut-marut sistem penyaluran royalti dan penerapan skema direct license. Menurut Arman, kegaduhan yang muncul bukan semata karena kontroversi penyanyi Agnes Mo yang sempat ramai dibicarakan, melainkan karena keresahan kolektif para anggota VISI terhadap sistem perizinan performing right yang dinilai makin membingungkan dan merugikan pelaku industri musik. Ia menjelaskan, belakangan banyak pencipta lagu yang menerapkan tarif sepihak terhadap penyanyi yang ingin membawakan karya mereka. Tak tanggung-tanggung, angka yang diminta bisa mencapai jutaan rupiah hanya untuk satu kali penampilan. Beberapa di antaranya bahkan diketahui pernah meminta lagu mereka dibawakan oleh penyanyi-penyanyi populer demi mendapat exposure. Arman menyoroti bagaimana perubahan dinamika antara pencipta dan penyanyi kini terasa janggal. Dulu, kata Arman, hubungan itu dibangun atas dasar saling mendukung. Tak jarang pencipta lagu memberikan izin lisan bahkan memohon agar lagunya bisa dibawakan demi mendongkrak popularitas. Namun kini, banyak dari mereka justru memberlakukan skema izin ulang yang membingungkan, meski lagu tersebut telah rilis dan bahkan meledak di pasaran bertahun-tahun sebelumnya. Menurut Arman, penerapan sistem direct license yang diperkenalkan oleh Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia atau AKSI sejatinya memiliki semangat transparansi dan kemandirian. Tapi di lapangan, implementasinya justru melahirkan kebingungan baru karena tak semua pencipta memahami aturan main yang disepakati bersama. Banyak yang kemudian membuat kesepakatan di luar sistem, bahkan menerapkan tarif sendiri tanpa dasar kontraktual yang jelas. Arman sendiri mengaku heran dengan perubahan drastis ini. Ia menyayangkan bahwa pencipta lagu yang dulunya memberi izin tanpa syarat, kini seperti memaksa izin ulang dan membebankan biaya tambahan. Padahal dalam praktek sebelumnya, urusan izin menyanyikan lagu umumnya telah mencakup dalam kontrak awal, termasuk soal hak mekanikal dan hak pertunjukan. Sebagai seorang pencipta lagu juga, Arman mengaku tidak pernah merasa perlu mengharuskan penyanyi meminta izin secara formal setiap kali membawakan lagunya, apalagi menarik bayaran tambahan di luar sistem yang berlaku. Menurutnya, hubungan penyanyi dan pencipta seharusnya tetap harmonis dan saling menghargai, bukan justru menambah beban dengan aturan yang mendadak berubah. Meski demikian, ia tidak sepenuhnya menyalahkan sistem direct license itu sendiri. Arman melihat akar masalah justru terletak pada lemahnya kinerja Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN dalam mengelola penyaluran royalti yang adil dan transparan. Kondisi itu membuat sebagian pencipta kecewa dan mencari jalan pintas dengan sistem direct license secara mandiri. Ia pun berharap polemik yang sedang terjadi bisa menjadi momentum pembenahan bagi LMKN. Menurutnya, jika lembaga tersebut bisa memperbaiki sistemnya dan menjamin transparansi dalam penyaluran hak cipta, maka potensi gesekan antara penyanyi dan pencipta lagu bisa dihindari.